Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengauditan 2 S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang akan mempresentasikan mengenai standar audit 560 dan standar audit 570 tentang peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha. Kelompok kami beranggotakan Riza Reka Atin dengan NIM 2105520004, Niken Dwi Listiarini dengan NIM 2105520009, dan Nida Nurul Aziza dengan NIM 2105520028. Ruang lingkup peristiwa kemudian. Standar audit 560 ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Lalu, apa sih peristiwa kemudian? Pengertian dari peristiwa kemudian ialah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Lalu, peristiwa kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Lalu, standar audit ini sendiri berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada tanggal atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten, dan penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan dari SA 560 ini atau tujuan auditor terkait peristiwa kemudian adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu, untuk memahami tujuan standar audit ini lebih lanjut, maka kita perlu mengenal lebih lanjut istilah-istilah sebagai berikut. Istilah yang pertama yaitu tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua yaitu tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Lalu, istilah yang ketiga yaitu tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua yang membentuk laporan keuangan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab
atas laporan keuangan tersebut. Lalu istilah keempat, yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan adalah tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Pembahasan selanjutnya dari standar audit 560 selanjutnya, yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperoleh suatu pembahasan atau pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, yaitu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang keempat, yaitu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu untuk selanjutnya ada representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fakta yang diketahui auditor antara tanggal laporan auditor dan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus melakukan yang pertama,
membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua yaitu menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian atau jika memerlukan perubahan, maka auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama yaitu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua yaitu kecuali jika kondisi tertentu yang tertera dalam paragraf 12 terjadi, maka auditor harus memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor baru yang tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atas kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus yang seperti pada slide selanjutnya, auditor harus yang pertama yaitu mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Yang kedua yaitu auditor harus menyajikan suatu laporan keuangan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal yang lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan tersebut perlu diubah, maka yang pertama yaitu jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan identitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Pembahasan selanjutnya dalam standar audit 560 yaitu
Fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus yang pertama, yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, yaitu auditor harus menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak, dan auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, yaitu menelaah tahap-tahap yang dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika dalam paragraf 12 berlaku memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Lalu, yang keempat, ketika suatu kondisi terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru yaitu materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor
seperti ketentuan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang berkaitan dan terkait dengan auditor. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai definisi. Definisi yang pertama yaitu tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu atau badan yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan tersebut. Lalu untuk definisi selanjutnya yaitu definisi tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan keuangan yang membentuk laporan keuangan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal daripada tanggal pengesahan atas laporan keuangan. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Definisi yang selanjutnya yaitu definisi tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas.
Lalu, penjelasan definisi yang terakhir yaitu penjelasan dari definisi pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tergantung pada penilaian risiko oleh auditor, prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contohnya yaitu untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atau buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perakiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim, atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin dapat diperlukan untuk mendukung bukti audit lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Apakah telah terjadi peningkatan modal
atau penerbitan instrumen utang telah dilakukan atau direncanakan? Apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Apakah suatu peristiwa yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Listi Arini dengan nomor induk siswa 2105520009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari lanjutan dari rekan saya. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam peningkatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Manajemen memutuskan bahwa tanggal laporan auditor atas laporan keuangan tetap dan tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa
Yurisdiksi manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil sesuai dengan paragraf ke-13. Ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup laporan terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan yang relevan dalam laporan tentang implikasi peristiwa terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Entitas dalam sektor publik dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor, referensi para 17. Auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut.
tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu aktivitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk di masa depan yang diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab manajemen menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka laporan keuangan lain kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Penilaian manajemen kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan. Tanggung jawab auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan asumsi kelangsungan usahanya. Mendeteksi kesalahan penyajian material. Auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut tujuan dari auditor. A. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha. B. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh. C. Untuk menentukan dampak
terhadap laporan auditor. Berikut ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian auditor, harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang menyebabkan gangguan signifikan atau auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian atas kemampuan integrasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen bisnis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang menyebabkan kelakuan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan. Berikut pengevaluasian atas penilaian manajemen dan periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus mencakup periode yang sama seperti digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam mengevaluasi penilaian manajemen. Auditor harus mempertimbangkan apa penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atau peristiwa atau kondisi setelah perilaku manajemen yang dapat menyebabkan keragaman signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut prosedur audit tambahan ketika peristiwa kondisi teridentifikasi. Jika manajemen
belum melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha identitas. Jika identitas telah membuat suatu perkiraan arus kas, maka rencana manajemen adalah mengevaluasi atas tindakan di masa depan, maka auditor mengevaluasi keadaan data yang melandasi penyusunan prakiraan tersebut dan menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi prakiraan tersebut. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia. Meminta representasi tertulis dari manajemen jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan. Berikut kesimpulan audit dan pelaporan. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dapat potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa menurut pertimbangan auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk a. dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan, wajar penyajian yang wajar atas laporan keuangan. B. Dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menemukan suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan kelakuan signifikan. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan. Jika pengungkapan
yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasikan dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal laporan untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat dan keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar jika penggunaan asumsi kelangsungan usaha dan dalam laporan keuangan manajemen tidak tepat. Jika manajemen tidak membuat atau memperluas menanam bila diminta untuk melakukan hal itu maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas kelola harus meliputi hal-hal berikut. A. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? B. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? C. Kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Berikut penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan atas penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan.
seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material, seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Sekian penjelasan dari Baik, selanjutnya yaitu penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen maupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan hal tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa maupun kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 16 serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Selanjutnya yaitu penerapan asumsi kelangsungan usaha. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, yaitu standar akuntansi sektor publik atau SASP mengatur mengenai isu kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Resiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan yang dukungan pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik atau dalam hal privatisasi. Peristiwa maupun kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang memengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Yang pertama yaitu ada peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan mengenai asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa maupun kondisi baik secara individual maupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan mengenai asumsi kelangsungan usaha. Daftar di bawah ini bukan merupakan suatu daftar lengkap dari satu atau lebih unsur-unsur di bawah ini tidak selalu menandakan terjadinya suatu ketidakpastian material. Ada klasifikasi yang pertama yaitu pada klasifikasi keuangan terdapat beberapa contoh peristiwa. Yang pertama yaitu posisi liabilitas bersih maupun liabilitas lancar bersih. Yang kedua yaitu pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan atau penggadaian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang. Yang ketiga yaitu indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Selanjutnya yaitu arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan dengan laporan keuangan historis maupun prospektif. Selanjutnya yaitu rasio keuangan utama yang memburuk. Selanjutnya yaitu keuangan operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas.
Lalu ada dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan. Lalu ada ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Lalu ada ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Kemudian ada perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman barang. Lalu yang terakhir ada ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk yang esensial atau investasi esensial lainnya. Lalu pada klasifikasi operasi terdapat beberapa contoh juga. Yang pertama yaitu intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Lalu ada hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Lalu ada hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi maupun pemasok utama. Lalu ada kesulitan tenaga kerja, yang kemudian yaitu ada kekurangan penyediaan barang maupun bahan. Lalu yang terakhir yaitu munculnya kompetitor yang sangat berhasil. Lalu pada klasifikasi lain-lain terdapat 4 contoh. Yang pertama yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan maupun ketentuan statutori lainnya. Lalu ada perkara hukum yang dihadapi entitas yang berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi suatu entitas. Dan yang terakhir yaitu kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan maupun kurang untuk diasuransikan. Signifikansi peristiwa maupun kondisi tersebut seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengurangan dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi hutangnya secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif, seperti melalui penjualan aset, penjadwalan kembali pelunasan hutang, maupun pemolehan modal tambahan. Sama halnya mengenai hilangnya pemasok utama dapat dimitigasi dengan ketersediaan sumber pasokan alternatif yang sesuai. Lalu selanjutnya ada pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ukuran suatu entitas dapat memengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi yang buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup resiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, pelanggan utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi, waralaba, maupun perjanjian hukum lainnya. Lalu tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi. Pada SA 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor dan oleh karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang dapat memengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya teridentifikasi setelah penilaian risiko auditor
dilakukan, maka penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa maupun kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespons risiko yang dialami. Pada SA30 telah menetapkan ketentuan dan menyediakan panduan atas isu ini. Lalu selanjutnya yaitu pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam mengenai bisnis dan prospek di masa depan dapat diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA 570 ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jadi pada standar audit ini, auditor itu perlu untuk mengevaluasikan penilaian manajemen atau analisis manajemen mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen selama argumen manajemen dapat dikoroborasi oleh bukti yang dapat didokumentasikan secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas tersebut. Oleh karena itu, ketentuan yang mengharuskan auditor untuk meminta manajemen untuk memperluas penilaiannya dapat sebagai contoh. Yang pertama yaitu dipenuhi melalui diskusi, pengajuan pertanyaan, dan inspeksi terhadap dokumentasi pendukung, seperti pengevaluasian terhadap kelayakan atau keterdukungan bukti atas pesanan yang diterima untuk pasokan di masa depan. Lalu, dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika suatu entitas kecil sebagian besar didanai dengan surat pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Dalam kondisi tersebut, audit dapat memperoleh bukti dokumentasi atas subordinasi atau peminjaman oleh pemilik pengelola ketika suatu entitas bergantung pada dukungan tambahan dari pemilik pengelola. Auditor dapat mengevaluasi kemampuan pemilik pengelola dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan pengaturan dukungan tersebut. Jadi jika suatu entitas mendapatkan dana dari surat pinjaman dari pemilik pengelola, maka perlu diwanti-wanti atau perlu diantisipasi untuk dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Jadi suatu entitas harus mempertahankan laba atau mempertahankan dana tersebut. Lalu selanjutnya ada periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Lalu ada periode atas penilaian manajemen. Sebagai tambahan, atas prosedur yang diharuskan, auditor dapat membandingkan yang pertama yaitu informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis. Dan yang kedua yaitu informasi keuangan prospektif
untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Selanjutnya yaitu periode setelah penilaian manajemen. Seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal atau terduga atau tak terduga, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait mengenai hasil suatu peristiwa maupun kondisi meningkat seiring berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa maupun kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atas isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa maupun kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa maupun kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan dalam kondisi tersebut, prosedur dalam paragraf 16 ini berlaku. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa maupun kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal laporan keuangan. Selanjutnya itu ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa maupun kondisi teridentifikasi. Selanjutnya itu ada prosedur audit tambahan ketika peristiwa maupun kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf 16 dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen. Yang kedua yaitu menganalisis dan membahas laporan keuangan intim terakhir entitas yang tersedia. Lalu yang ketiga yaitu membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut. Lalu yang keempat ada membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan. Lalu yang kelima ada menanyakan penasihat hukum entitas mengenai keberadaan litigasi serta kewajiban penilaian oleh manajemen mengenai hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut. Lalu ada pengkonfirmasian keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dan pihak tersebut dalam menyediakan tambahan. Lalu ada mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Lalu ada melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi maupun memengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu ada mengkonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman. Lalu ada memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan
badan pengatur. Lalu yang terakhir yaitu menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan. Baik, selanjutnya yaitu pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen mengenai rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh yaitu rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana maupun merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, ataupun meningkatkan permodalan. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga, baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara maupun menyediakan pendanaan tambahan, maupun penjaminan dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis termasuk persyaratan dan kondisi dan pihak ketiga tersebut dan untuk memperoleh bukti mengenai kemampuan pihak ketiga tersebut dalam menyediakan dukungan tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan audit dan pelaporannya. Frase ketidakpastian material digunakan dalam SAK atau Standar Audit Keuangan nomor 1 revisi 2009 mengenai penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa maupun kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan lain, frasa ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Selanjutnya yaitu penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama yaitu kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Lalu yang kedua yaitu pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hal tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar berapa rupiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melampaui total asetnya sebesar berapa rupiah. Kondisi tersebut bersamaan dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan.
Lalu ada pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini disajikan pula suatu ilustrasi mengenai paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian yaitu perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terutang harus dilunasi pada tanggal 19 Maret 2021. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut sepenuhnya. Lalu, menurut pendapat kami, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan keperusahaan tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Berikut ini disajikan pula paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini dinyatakan tidak wajar. Yang pertama yaitu basis untuk opini tidak wajar. Perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Peristiwa tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan oleh karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut. Lalu, opini tidak wajar menurut pendapat kami karena tidak diungkapkannya informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar. Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu terdapat penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan ataupun tidak mencantumkan pengungkapan mengenai ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya,
maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif. Sebagai contoh yaitu ada basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa memodifikasikan atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam hal laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan sebagai suatu hal yang tepat atau perlu untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor untuk membawa perhatian pengguna laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan alasan penggunaannya. Lalu yang terakhir yaitu manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat ataupun memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian maupun opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor, karena tidak mungkin bagi seorang auditor untuk meroleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan, seperti bukti audit mengenai adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen maupun adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.